sudah tulus hatinya, kita bersih hatinya, tapi masih banyak masalah. Nah di sini ini Tuhan tegur saya juga, akhirnya nanti saya akan ini kan ada ayat lain yang mendukung ya. Jadi kita memang tidak bisa melihat membandingkan orang lain sama kita sama gitu. Jadi yang tadi juga bilang kita nggak bisa samakan ya. Jadi mungkin dia lakukan ini dia ya, mungkin dia lakukan ini adalah bagian dia. Tapi kita harus lakukan bagian kita ya. Nanti ada ayat yang mendukung apa bagian kita lakukan. Nah jadi itu yang saya melihat, sehingga dalam keseharian yang saya lakukan, yang saya ini kok mereka gampang sekali ya. Nah akhirnya dalam sampai ayat kelima ini kan mereka bilang tidak seperti kita ya, mereka tidak mengalami kesusahan. Artinya mereka itu gampang-gampang aja ya. Kalau kita mau iri kan, kita ini anak Tuhan loh, mereka nggak percaya Tuhan tapi kok hidupnya enak. Kita udah lakukan benar, kita ini masih ada masalah. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah kita boleh baca sekarang Mazmur 37 ya. Kita sekarang baca ini boleh dibacakan ya. Ini yang harus kita, saya senang sekali ayat ini karena ada hubungannya ya. Mazmur 37 kita baca dari ayat 3 saja lah ya, 3, 4, 5 ya. 3 ayat 3, 4, 5. Siapa yang suaranya agak gantang tolong bacakan, bisa nggak? Mazmur 37 ayat 3, 4, 5. Percayalah Ya. kepada Tuhan dan Yes. lakukanlah yang baik. Yes, Diamlah di negeri dan berlakulah setia. yes. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yes. 5. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin ya. Amin. Jadi percayalah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nih sudah percaya Tuhan. Kita nih anak Tuhan pasti percaya Tuhan. Ya. Di sini mengatakan percaya Tuhan itu dan melakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia, ya, setia. Kadang kita percaya itu pada Tuhan tuh tidak. Mungkin kita ngomong percaya tapi kita nggak serahkan ya. Di sini kan 5 kan, serahkan hidupku pada Tuhan dan percaya pada Dia. Jadi kalau kita percaya Tuhan belum tentu kita serahkan hidup kita. Kadang-kadang percaya. Yang percaya kita anak Tuhan pasti percaya dong. Tuhan Yesus baik, percaya nggak? Semua bilang Yesus baik ya. Amin. Tapi sudahkah kita serahkan hidup kita semua? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus serahkan. Maunya Tuhan mau apa-apa, ya suka-suka Tuhan lah. Ada lagu suka-sukamu Tuhan. Jadi artinya suka-suka. Kalau kita udah percaya Tuhan, ya suka-suka Tuhan. Ya, jadi itu yang terus yang sini yang baik yang saya sudah lakukan ini itu sejak saya ikut full gospel di sini di Batam. Kadang-kadang tertekan apapun, ayat ini menguatkan saya. Menguatkan adalah bergembira karena saya mau ke full gospel. Contoh nih, kadang saya juga pernah saksi, kenapa kita harus ke full gospel ya? Habis uang, habis minyak juga ke sana. Kalau soal makan di rumah juga mungkin lebih enak. Mungkin ada ya enak makan ya. Tapi kenapa kita? Nah ada satu ayat yang menguatkan saya adalah bergembira karena Tuhan. Karena kalau saya ke full gospel, saya merasa lega di sana. Ketemu teman-teman, pujian, penyembah, saya merasa gembira. Makanya kadang-kadang Pak Edi, kalau pujian, ya mungkin ada yang kalau tahu saya WR itu saya senang. Wah saya lepas gitu. Nah, karena ayat ini menguatkan saya bergembira karena Tuhan. Ya, ingat kalau kita bersekutu juga gini, kalau kita datang mungkin dalam keadaan baik, tapi kalau kita temu teman-teman dengan kesaksian apa, kita bergembira. Nah, itu akan menguatkan kita, ya. Jadi kalau saya melakukan, kalau saya kadang di rumah, mungkin yang namanya orang tidak terlepas dari masalah itu ya. Semua orang pasti punya masalah, masing-masing adalah masalah ini, masalah ini. Tapi begitu kita ketemu teman-teman bisa bergembira, itu masalah lepas. Ya, bergembira. Nah, itu makanya kenapa saya suka ke full gospel dengan bayar harga gitu, karena ada satu hal. Saya ke sana untuk bergembira. Karena kalau kita di rumah, coba kalau kita lagi masalah di rumah bilang doa, gembira nggak? Pujian sih bisa, tapi nggak mungkin bisa gembira gitu, pasti stres. Tapi kalau kita beramai-ramai,
kita lupakan dan pada saat itu kita bergembira, itulah menguatkan kita ya. Jadi kalau bergembira karena Tuhan, terus gini, berlaku setia ya. Jadi gini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik dan diam diri dan berlaku setia. Maksudnya apa nih? Berlaku setia. Jadi kalau kita setia saja, orang bilang kalau di sini ada orang Hokkien bilang gonggong kiasa, maksudnya ya kita bodoh-bodoh jalan aja, kita setia aja. Apa kata bos lah ya, Tuhan kita bilang ya kita setia aja. Nah di sini juga kaitkan tadi dalam Mazmur 73 itu, kalau kita setia dan kita dengan tulus hati, saya percaya Tuhan itu pasti akan melindungi kita ya. Tuhan nggak mungkin berhutang pada kita ya. Jadi memang setia itu penting ya. Nah, dan ayat ke-6 saya akan tambahkan, ia akan munculkan ya. Kalau sudah kita serahkan pada Tuhan, kita serahkan pada Tuhan dan percaya pada Tuhan, Tuhan itu yang beracara pada kita. Dia akan memunculkan di ayat 6 dulu, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah ini hak ya. Jadi kalau kita ada hak dan kewajiban, hak kita apa? Ada yang kita lakukan apa? Wajib dulu baru hak ya. Makanya hak dan kewajiban. Kita mau klaim, kita punya hak dong klaim. Tapi kewajibannya bayar nggak? Kalau kita mau klaim asuransi, kalau nggak bayar kewajibannya bisa keluar nggak? Nggak mungkin kan? Nah di sini juga kalau kita mau gitu lakukan dulu. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita memuliakan Tuhan ya. Dan ini ingat, semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Kita juga melayani di SOS itu. Makanya saya sebelum kita perkenalkan SOS ini, bukan nama kita, SOS yang kita perkenalkan. Sehingga SOS dimuliakan, SOS dimuliakan, kita SOS itu orang anak Tuhan yang memuliakan Tuhan melalui SOS. Jadi pelayanan kita itu pelayanan yang memuliakan Tuhan. Itulah yang kita harus kita ingat. Jangan kita mungkin kita pendeta ya atau apa, bukan saya sehingga apa enggak. Jadi ke pelayanan itu nama kita dulu, bukan ya. Ini kita juga sadar, kita SOS beli training bahwa kita memang harus menunjukkan SOS, menunjukkan bahwa Tuhan yang bekerja. Kita nggak ada apa-apa, kita hanya pesuruh aja. Ya kita melakukan kewajiban kita, sehingga nanti kewajiban kita lakukan. Nah hak itu kita nggak usah nuntut, itu Tuhan pasti kasih. Ya itu yang saya rasakan berapa hari ini. Saya uring-uringan tadinya, kenapa kok saya lakukan gini, kok kayaknya begini, tapi akhirnya saya sadar dengan firman ini, ya Tuhan, suka-suka mula Tuhan. Aku sudah lakukan yang baik, serahkan Tuhan ya. Oke, terima kasih. Mungkin firman singkat juga, soalnya kena waktunya kan. Saya jam 3 ini ada janji orang. Ya, terima kasih.